Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yang memimpin doa, silahkan Rinto. Sikap berdoa, sikap yang baik. Teman-teman, kita berdoa untuk kita muslim. Perkenankan saya berdoa menurut agama Kristen. Berdoa selesai. Baik, silakan kalian siapkan peralatan belajar kalian, bahkan bahan bacaan, alat tulis, kemudian bajunya tolong dirapikan dulu. Yang cowok-cowok yang masih keluar bajunya tuh, Ibu lihat, tolong dirapikan dulu ya. Nah, rapiin dulu. Jangan nanti lalu maju presentasi bajunya masih keluar. Ini yang pakai kostum nih enggak bawa seragam kah? Oke. Padahal sudah Ibu ingatkan bawa pakai seragam ya, bawa seragam. Meskipun olahraga tuh pakai seragam ya, lain kali ya. Waktu olahraga saja yang pakai kostumnya ya. Ya, masuk kelas udah pakai seragam. Jadi enggak ada yang lupa bawa seragam lagi. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini atau masuk semua? Kayaknya banyak yang tidak masuk nih. Siapa-siapa yang tidak masuk? Alos. Kemana Alos? Alos kemana? Alfa ya? Tidak ada keterangan. Kemudian siapa lagi? Ricky. Ricky. Kemudian Panus. Stefanus. Siapa lagi? Miguel. Miguel kemana? Jadi tidak ada keterangan ya? Tidak ada keterangan Alfa. Nah, lain kali itu sekolahnya tuh harus serius. Bayu. Rian. Mia. Siapa? Apremia. Oh, Mira ya. Mira. Kemudian Stefanus. Mira juga tidak ada itu? Tidak ada izin? Alfa semua nih yang ada nih, yang udah masuk nih. Alfa semua ya? Nah, lain kali jangan sering Alfa ya. Nah, harus semangat sekolahnya. Ya, harus semangat pokoknya ya. Kemudian bajunya udah? Udah semua? Udah dirapikan? Baik, kalau gitu udah siap belajar. Sekarang sebelum itu Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita belajar apa ya? Replikasi virus. Ya, replikasi virus. Sebelum replikasi virus kita belajar apa? Sebelumnya lagi, yang kemarin kita buat model tuh, belajar tentang apa? Analisisnya virus. Enggak, ciri-ciri virus. Kemudian udah tahu tuh bentuk virus rabies seperti apa, virus HIV seperti apa, virus corona seperti apa, udah tahu kan bentuk-bentuknya? Nah, jadi hari ini kita belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Ya, tentang peran virus dalam kehidupan. Kalau kemarin kita belajar tentang rabies, oh ada yang nanya rabies itu apa dampaknya. Kemarin kan ada tuh, menyebabkan penyakit rabies atau bisa mematikan. Artinya kalau kayak gitu tuh dia peran virusnya merugikan atau menguntungkan? Merugikan jadinya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang peran virus dalam kehidupan. Seperti itu. Jadi apa sih dampak virus itu? Nah, itu maksudnya ya. Kemarin kan banyak tuh yang nanya apa dampak virus waktu materi sebelumnya. Nah, hari ini baru kita pelajari.
Nah, sebelum itu mari kita amati dulu video ini. Mbak, kalian simak videonya. Nah, tuh. Tegakkan kepalanya tuh, Markus. Duduknya yang baik, duduknya yang baik. Oke. Nah, tadi itu video tentang apa sih? Penyakit apa? HIV. Kemudian di dalam video tadi terlihat bahwa kasus HIV itu meningkat. Tahu kan HIV? Tahu. AIDS tahu? Nah, tadi itu kasus HIV atau AIDS itu meningkat katanya. Kira-kira kenapa sih yang menyebabkan kasus HIV itu meningkat menurut kalian? Kurang pengetahuan. Kemudian? Kurang pengetahuan tentang itu ya, apa namanya, keamanan berhubungan seks ya, reproduksi ya. Kemudian apalagi kira-kira selain kurang pengetahuannya? Selain itu, udah itu saja, kurang pengetahuan tentang itu reproduksi. Ya, kurang edukasi ya, kurang pendidikan seperti itu. Kemudian ini adalah kasus yang disebabkan oleh apa tuh? HIV itu disebabkan apa? Virus. Kemarin ada yang udah bikin virus HIV? Udah ya, kelompok berapa kemarin yang bikin virus HIV? Kelompoknya kelompok 2 ya yang bikin virus HIV. Nah, itu virus yang menyebabkan HIV atau AIDS. Nah, itu. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari dampak virus ini dan juga akan mempelajari bagaimana nanti mengatasi. Nah, di sini tujuannya pertama, pembelajaran kita hari ini kalian dalam diskusi kelompok menganalisis peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan. Kemudian, kalian juga akan menelaah cara mencegah penyebaran virus dari berbagai poster. Nanti ada di LKPD itu Ibu tunjukkan poster-posternya, nanti kalian telaah. Seperti itu. Seperti apa sih di dalam poster itu cara mencegah penyebaran virus? Nah, nanti kalian tulis tuh gitu ya. Kemudian kalian juga akan diberi tugas kelompok untuk membuat poster pencegahan penyebaran virus yang terjadi di sekitar dengan baik. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian yang berupa poster tersebut. Nah, ini ada artikel, apa tuh judul artikelnya? Dinkes, Dinas Kesehatan Bekasi, Dapat 554 kasus. ya, kasus HIV AIDS ya. Ini belum berakhir tahun 2022-nya, tapi kasus HIV-nya sudah 554.
Nah, ini dia artikelnya. Kalau tadi itu judulnya. Nah, coba baca dulu artikelnya ya. Setelah ini Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat pertanyaan terkait video dan artikel tadi. Sudah selesai baca artikelnya? Sudah? Ya. Udah ya? Di situ terlihat bahwa yang mengidap AIDS itu usia berapa? 25 sampai 49 tahun. Ada enggak usia lain? Ada. Ada. Berapa usianya? Ada yang 20 sampai 24 tahun. Mana yang lebih banyak? Di kisaran berapa yang paling banyak? 25 sampai 49. Ya, usia-usia produktif. Nah, ini saatnya kalian membuat pertanyaan dari kasus atau artikel yang telah Ibu sayangkan tadi. Contoh pertama itu virus apa yang menyebabkan AIDS? Ya, virus apa yang menyebabkan AIDS? Seperti itu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira siapa yang mau membuat pertanyaan? Satu pertanyaan. Silakan. Kenapa virus HIV atau AIDS menyerang pada tahun 20 sampai 24 tahun? Mengapa? Kita tulis dulu ya. Mengapa HIV menyerang orang yang berusia ya? Iya. Kisaran 20 sampai 49 tahun. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan berikutnya, silakan. Siapa lagi? Ya. Apakah ada virus menguntungkan? Apakah ada virus yang menguntungkan? Apakah ada peran virus kayaknya ya? Apakah dampak virus itu ada yang menguntungkan gitu ya? Apakah ada dampak atau peran virus yang menguntungkan? Kemudian siapa lagi? Ciri-ciri orang terkena HIV. Ciri-ciri orang terkena HIV. Kemudian ciri-ciri orang terkena HIV. Ada lagi yang lain? Ya. Yang lain selain yang udah itu buat pertanyaan. Sebelah sini belum? Ya, silakan. Bagaimana cara menghindari HIV? Bagaimana cara menghindari HIV? Ya, ada lagi? Satu lagi lah. Silakan, kelompok belakang, satu orang. Apa kira-kira? Ya, silakan Joel. Apa saja dampak dari HIV? Apa saja dampak dari? Apa saja dampaknya ya? Maksudnya kayak kalau orang terkena HIV itu seperti apa gitu ya? Dampak virus HIV gitulah ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat, ini akan kita bentuk menjadi rumusan masalah yang baik yang nantinya akan dipecahkan atau diselesaikan. Nanti kalian secara berkelompok diskusi itu akan menyelesaikan masalah-masalah yang terbentuk. Ini, Ibu udah rumuskan masalahnya. Sudah dipilih mana masalah yang akan kita selesaikan. Nih. Jadi virus apa yang menyebabkan seorang terkena AIDS? Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi, kemudian mencarinya di literatur. Kemudian apalagi? Apakah virus hanya menyebabkan penyakit atau hanya merugikan saja? Atau apakah ada virus yang memiliki peran yang menguntungkan? Itu nanti akan kalian pecahkan. Atau apa saja contoh virus-virus yang merugikan dan contoh peran virus yang menguntungkan? Nanti kalian cari ya, kalian diskusikan. Kemudian bagaimana cara mengatasi peran virus yang merugikan? Seperti yang sudah ditanyakan Joel tadi, bagaimana HIV itu gitu ya, bagaimana dampak dari virus HIV? Atau siapa tadi yang menanya cara mengatasi tadi? Toting kah? Toting ya yang menanyakan cara mengatasi virus HIV supaya tidak
terkena HIV seperti itu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, sebelum menyelesaikan masalah tadi, sekarang kalian lihat video materi tentang peran virus dalam kehidupan. Tipe virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh kita terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. DNA virus kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Selain itu, virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Bakteri tersebut kemudian berkembang biak sekaligus memproduksi insulin yang akan digunakan nantinya. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan bakulovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya, sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Hal ini penting karena akan sangat berguna di masa mendatang, terutama sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oke sahabat gen, itu tadi beberapa contoh mengenai peranan virus yang sifatnya menguntungkan. Selain dapat memberikan manfaat, virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat merugikan kehidupan yaitu adanya berbagai penyakit. Nah, berikut ini sahabat gen akan mengetahui beberapa peranan virus yang sifatnya merugikan untuk kehidupan. Simak penjelasannya. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut. Diperhatikan baik-baik ya. Influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak, sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit,
Kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan air. Kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada Ebola, yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Nah, itulah beberapa contoh peran virus bagi kehidupan manusia yang dapat merugikan atau menimbulkan penyakit. Kemudian kita akan masuk pada peranan virus yang menimbulkan penyakit terhadap hewan. Setelah dijelaskan mengenai peran virus bagi manusia, selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan. Terdapat penyakit Tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada Simak dulu videonya. disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Selain pada manusia dan hewan, virus juga berperan bagi tumbuhan. Berikut ini adalah peran virus yang merugikan bagi Angkat kepalanya, tumbuhan, angkat kepalanya. yaitu terdapat penyakit tumor, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kandil. Itu misalnya ya untuk penyakit tumor ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus plant worm degeneration, yaitu menyerang umur flam pada tanaman jeruk. Nah, tadi kalian sudah mengamati video tentang peran virus dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan, kemudian ada yang merugikan. Yang menguntungkan tadi contohnya untuk apa sih virus itu? Untuk pembuatan vaksin. Selain untuk pembuatan vaksin tadi untuk apa lagi? Untuk membuat insulin. Terus antitoksin. Kemudian apa lagi? Ada yang ingat lagi? Viroterapi. Apa lagi? Insulin, antitoksin, viroterapi, kemudian viroterapi, vaksin. Kemudian ada satu lagi di bidang lain. Di bidang pertanian. Di bidang pertanian tadi virus itu digunakan untuk apa sih? Untuk membunuh hama atau untuk mengendalikan hama. Jadi kayak serangga misalnya seperti itu. Jadi dalam bidang pertanian virus itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengendalikan hama insekta atau serangga gitu ya. Jadi dia untuk membuat insektisida. Jadi namanya tuh bioinsektisida karena dia menggunakan virus gitu ya, peran virus. Nah, kemudian yang merugikan. Yang merugikan tadi ada pada apa saja? Manusia. Ya kan? Kemudian pada hewan. Kemudian pada tumbuhan. Yang pada manusia tadi apa saja tuh? Ebola. Cacar. Campak. Polio. Ya, benar. Kemudian apa lagi? Yang pada manusia. Selain yang di itu, yang pada manusia. Gimana? Apa tuh? Gentak. Campak. Apa lagi? Herpes. Hepatitis ya, kemarin kan udah ya. Kita kan apa lagi? Gondok. Apa lagi? Rabies tuh itu sih dia ya, ke hewan dulu, baru ke manusia karena dia menyerang hewan dulu kan, karena digigit hewan makanya baru bisa ke manusia gitu. Apalagi yang tadi kita di awal?
Influenza. Ada apa lagi? HIV atau AIDS ya. Nah, itu pada manusia. Kemudian yang pada hewan. Nah, pada hewan virus apa? Rabies. Apa lagi? Penyakit mulut dan kuku. Apa lagi? Tetelo. Terus apa lagi? Tumor. Flu burung ya pada hewan. Terus apa lagi? Udah? Kemudian pada tumbuhan. Yang pada tumbuhan tadi apa? Virus menyebabkan tungrok. Kemudian menyebabkan apa lagi? Mozaik. Ya pada apa tuh mozaik tuh? Bercak pada tumbuhan tembakau. Virus apa tadi yang menyebabkan mozaik? Virus tobacco mozaik. Kemudian virus apa lagi yang pada tumbuhan? Virus apa? CVPD. Apa tuh? Coba. Iya, dia menyerang apa tuh? CPPD tuh menyerang apa? Menyerang daun atau tanaman apa tuh? Coba lihat. Tanaman jeruk. Sehingga daun tanaman jeruknya seperti apa? Kuning. Jadi itu adalah peran virus yang merugikan dalam kehidupan. Nah, tadi juga kalian udah lihat video kan? Mengatasi virus. Tadi itu ya? Mengatasi virus. Seperti apa tadi mengatasi virus? Yang kayaknya polio tadi itu ya? Gimana manusia mengatasi virus polio? Dengan cara apa? Dengan vaksin. Siapa yang jawab tadi? Yang vaksin. Jeffrey. Ada yang punya adik bayi kan? Biasanya disuntik imunisasi kan? Ya, mereka disuruh imunisasi. Ada yang imunisasi campak, ada yang imunisasi polio. Nah, itu adalah vaksin virus, manfaat dari virus atau cara mencegah penyebaran virus. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ke diskusi. Karena kalian sudah berkelompok, artinya Ibu langsung bagikan lembar kerja diskusinya ya. Jadi di dalam LKPD ini ada 2 kegiatan. Jadi kegiatan pertama kalian pecahkan masalah dari rumusan masalah yang sudah kita buat tadi. Kemudian kegiatan keduanya nanti adalah membuat poster dari masalah-masalah yang sudah kalian selesaikan atau dari kegiatan 1. Silakan kita bagi waktunya untuk pengerjaan LKPD dan pembuatan poster ini 40 menit. Jadi 30 menitnya untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kemudian 10 menitnya untuk mempresentasikan poster. Baik, waktunya Ibu mulai sekarang ya. Sekarang pukul 8.20. Nah, jadi untuk kegiatan 1 itu Ibu beri waktu 10 menit. Kemudian kegiatan kedua pembuatan posternya itu Ibu beri waktu 20 menit. Ya. Nanti tugas 1 juga. Gimana? Kan presentasi nanti kan. Presentasi tugas 1 atau tugas 2? Tugas yang dipresentasikan poster nanti di tugas 2. Ya. Silakan mulai dikerjakan yang tugas 1-nya. Jangan lupa gini ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian baca petunjuk pengerjaan LKPD. Kemudian lihat kegiatan 1-nya. Kegiatan 1-nya tuh tentang apa? Coba lihat. Mana kegiatan 1-nya? Coba lihat. Perhatikan kegiatan. Kegiatan 1-nya disuruh mengamati, kemudian mengamati gambar, kemudian kalian disuruh
Apa tuh? Iya, diskusi tentang peran virus yang merugikan dan menguntungkan. Nah, silakan dikerjakan ya. Nanti kalian lihat gambarnya dulu, kemudian kalian tulis di kolom, ada kolom di sini. Nah, nulisnya di sini. Jadi kalau nggak ke sini kan, jadi kata sini nggak ada. Oh iya, ke cut. Ya langsung nih, langsung ya peran virus yang merugikan, nah, tulis di sini. Peran virus yang menguntungkan tulis di sini. Terpotong. Silakan. Gunakan waktu sebaik-baiknya ya. Kalau udah 10 menit langsung pindah ke kegiatan 2, yaitu membuat poster. Bisa semua situ. Boleh. Gimana? Jual semua. Ya, jual memang. Mungkin ada yang bacakan, nanti nulis apa gitu. Ya. Kan buat poster kan. Ya. Iya. Iya. Buat kata-kata gitu. Buat kata-kata lah. Kata-kata. Kata-katanya ini kecil ya. Nanti ditulis. Iya. Utamakan sikap kerjasama karena kita kelompok ya. Jadi bagi tugas, ibu maunya semuanya beraktivitas. Jadi tidak ada yang diam-diam aja, cuman kerja satu orang aja gitu. Pokoknya yang lain harus beraktivitas. Pandai-pandai kalian membagi waktu yang 30 menit itu. Enggak. Mana? Nah, baca di bahan bacaannya ya. Iya. Markus ngantuk kah? Bu lihat tadi tuh ngantuk. Markus tuh begadang kah Markus? Iya, desain dulu desain dulu. Kalau memang itu bisa ngedesain dulu posternya boleh ya. Jadi didesain di buku kalian dulu. Misalnya ada yang bagian kegiatan 1 gitu, ada yang bagian kegiatan 2 boleh. Yang penting kalian pandai-pandai membagi tugasnya gitu ya. Mungkin kalau 20 menit di bagian poster mungkin tidak cukup, kalian boleh udah mulai desain posternya. Yang kegiatan 1 silahkan dibagi siapa gitu ya. Gimana? Boleh? Nah, boleh. Cuma LKPD-nya tetap dikerjakan. Harus ada kan kalian ada 4 nih, 4 ke 5 nih, 4 ya. Nah harus ada tuh bagian yang kegiatan 1, kemudian kolaborasi dengan yang mengerjakan kegiatan 2. Karena kan itu yang di kegiatan 1 ini nanti terlihat dia aktivitasnya. Jadi dalam pembuatan poster ini bisa melihat di kegiatan 1, karena di kegiatan 1 itu banyak poster, bisa kalian apa namanya tuh ya, pokoknya kalian bisa referensi lah, bisa membuat kegiatan 1 itu menjadi referensi kalian, poster yang akan kalian buat di kegiatan 2.
ada kasih contoh beberapa poster, ada 2 poster di sini. Contoh membuat poster. Tapi ini contoh saja. Kalian nanti kreativitas kalian ya, sesuai bahan yang kalian punya. Kemarin kan Ibu udah suruh siapkan bahan. Nanti kalian buat posternya sesuai bahan yang kalian punya. Nah, ini cuma contoh. Jadi ini kan kayak ada gambar apa nih, tulisan HIV/AIDS. Nah, nanti ada penjelasannya, bahaya virus seperti itu. Nah, ini peranan virus misalnya. Ini cuma contoh, jadi kalian harus dengan kreativitas kalian sendiri. Nah, kalau yang ini misalnya poster tentang apa nih? Misal tentang rabies. Nah, katanya anjing keren bebas rabies. Kemudian dia bilang beri vaksin rabies pada anjing Anda, katanya. Kemudian komunikasikan dengan dokter hewan setempat atau hewan terdekat. Jadi tuh kalau kita punya peliharaan sebaiknya kita vaksin. Biar nggak kena rabies hewannya. Kucing di rumah ibu pun divaksin, vaksin rabies. Ikuti jatuh, ikuti yang itunya. Hati-hati tuh lemnya tuh. Iya, buat kayak gitu. Gimana? Siapa tadi yang manggil ibu? Ada yang mau bertanya? Iya, sekreatif kalian lah pokoknya. Pokoknya ibu taunya jadi posternya. Kalian buat sekreatif mungkin seperti contoh yang sudah kalian lihat di LKPD. Didesain sebaik-baik mungkin, disusun secantik-cantiknya. Nanti tulisan keterangannya juga harus cantik ya, berwarna ya tulisannya. Nah, ini nanti jangan lupa diwarnai ya. Nah, udah ada yang nulis judul posternya. Judul posternya tuh kalau bisa besar ya, menonjol judul poster. Boleh, ya. Kira-kira muat enggak judulnya di situ nanti? Mungkin tulis judulnya dulu, takut enggak muat. Di poster tulis kecil-kecil nama kelompoknya nanti di bawah di belakang, boleh ya? Kalau di depan boleh, di depan tapi harus bagus nulis nama kelompoknya, ya? Nih, belum kegiatan 2-nya. Mungkin karena ini kan udah lewat 10 menit nih, jadi kalian boleh langsung ke kegiatan 2. Harus ada yang menyelesaikan kegiatan 1. Komunikasi kan, yang kerjakan kegiatan 1 seperti apa, nanti komunikasi dengan yang yang mengerjakan kegiatan 2. Karena kan berhubungan tuh kegiatan 1 dengan kegiatan 2-nya. Rancang dulu, kira-kira nanti tuh gimana. Nah, yang mana dulu kira-kira tuh yang mau ditempel. Nanti kan kalian harus nulis apa tuh? Nulis judul poster kan? Itulah sekreatif kalian. Pikirkan sama-sama. Kayak mana? Diskusikan. Oh, buat kata-kata gitu ya, Bu? Yang ini bisa ya, Bu? Untuk poster. Kalian apa? Rabies kah? Iya. Poster rabies boleh. Nah, kalian itu contoh aja, misalnya kata-katanya atau apa. Atau apa namanya tuh gambarnya kalian sebagai contoh. Iya, kan lucu. Boleh tuh. Boleh ditaruh di sini untuk nambah itu. Iya. Jadi kan agak besar dia kan? Boleh kalian nambahkan pokoknya. Kalian kata-katanya tuh sekreatif kalian, gambarnya sekreatif kalian, ya? Nah, kayaknya pembagian tugasnya udah bagus ya kelompok 1 nih. Udah kerja semua kelompok 1 nih. Kelompok 2.
Supaya anaknya nempel nanti. Enggak apalah. Kan anjing bisa aja anjing betina. Tak ada terbaca. Oke, udah ada yang sampai ke nulisnya juga ya, kelompok 3, cepat sekali kelompok 3. Mereka udah ngedesain dan udah nulis dah. Mungkin ini bisa di tengah, nanti satunya di sini, satunya di sana kan, satunya. Tapi terserah kalian sih desainnya ya, kreatif kalian. Ya, kelompok berapa tadi? Gimana? Kemarin tuh Carter. Kita siapa yang pegangnya ya? Posternya mau dihias nggak apa-apa ya. Misalnya yang cewek-cewek mau ngias posternya langsung aja nggak apa, biar cantik. Iya, dikasih warna. Kan ada tuh contoh-contoh poster lain tuh kan, dikasih ya warnanya, biar nampak itu apa cantik posternya. Oh tuh, Ait cantik nih. Ini alimnya gambar. Oh, ini dapat. Kegiatan satunya udah selesai kah? Silahkan dilanjutkan ya. Ini udah dikasih itu, lem. Kelompok 6 ya. Farhan nih apa tugasnya? Dapat pembagian apa? Nempel, Bu. Nempel dan nulis. Nulis siapa? Oh ya, memberi warna. Ya? Gimana? Kalian kenapa? Enggak, satu aja. Kalian pilih satu saja. Nih. Cantik-cantik lah nih. Dias lah itunya posternya. Lebih kreatif, lebih baik. Kalau misalnya apa namanya tuh kata-katanya nih bisa dibikin kotak-kotak yang bagus kan? Paham nggak maksud ibu? Nah, dias misalnya kan, dias gini. Kan ada cewek-cewek nih bertiga malah. Harusnya lebih kreatif, lebih cantik posternya ya. Cewek-ceweknya cantik soalnya. Harus lebih cantik, harus lebih menarik. Itu kan hasil karya yang cantik-cantik gitu. Ya, sesuai orang. Jadi kalau ya sesuai orangnya. Jadi nanti kalau tulisannya mau dihias lagi boleh ya. Tulisannya boleh diberi kotak-kotak atau diberi awan-awan, terserah. Nah, tulisannya nih bisa dibingkai. Paham nggak maksud ibu? Dengan gambar-gambarnya bisa kalian bingkai. Bisa kalian iya. Bisa ini kan kayak gitu dibingkainya gitu kan. Nah, dibingkainya, tapi kalian sekreatif kalian lah membingkainya seperti apa, bentuk apa gitu kan, warna apa itu terserah. Beri bingkai aja biar lebih cantik, lebih berwarna-warni, biar lebih menarik. Nah, kayak gitu. Misalnya nanti dihias lagi kotaknya tuh di atasnya dikasih gambar apa misalnya. Kasih gambar tapak-tapak kaki anjing. Paham kan bikin tapak kaki anjing kan? Paham enggak? Bisa lah yang 3 tuh kan? Set gitu jatuh. Kan lucu jadinya. Kalau yang ini di salah satu kan enggak semuanya kan nih, Bu. Isi. Apanya? Mereka Semuanya. Kan ada nih. Ini kan ada nih kan? oh semuanya diisi. Iya. Oh semuanya. Semuanya diisi. Nah, belum selesai kan? Itu nanti dinilai tuh LKPD-nya tuh. Ini kelompok 4 ya. Oh, kelompok 5. Joel ini mana Joel? Oh, itu.
Kalian apa? Yang mana? Kegiatan 2 kan cara menghindari demam berdarah menurut kita Kak Bu? Iya. Oh menurut kita Ada di situ kan ke bahan bacaannya ada kan? kegiatan 2 Kak kalau di situ. Kelompok 4. Oh, Panus nggak masuk ya? Mana? Dah ya, tinggal tulis lagi ya. Yang penting isinya. Yang penting isinya tuh selesai. Menghias tuh terakhir, ngisi dulu. Sini lah lagi, biar tak kosong posternya dihias. Hias lagi, pakai gambar-gambar ya, gambar tapak kaki anjing kah, karena rabies kan, atau sumit kucing kah. Kan kalau rabies tuh anjing, kucing, monyet. Nah, boleh tuh ditambah. Gambar kelinci apa telinga kucing ke miau, cuma enggak harus gambar lengkap, tapi kayak cuman gitu dengan telinganya lucu-lucu aja gitu, atau tapak kaki ngiasnya kan cuman apa tuh kayak cuman gini terus jari-jari dah. Gambar virusnya boleh. Ingat kan virus rabies tuh kayak peluru, dia terus banyak duri gitu. Nah, boleh tuh cantik-cantik lah bentuknya ya. Pandai-pandai kreatif kalian. Oke, kayak gini bisa nih, kayak gini. Besar-besar Bang nulisnya, biar kelihatan nanti ininya nih, besar-besar sedikit. Jadi kalian tulis apa yang ingin kalian sampaikan di presentasi di situ. Tentang poster kalian, misalnya tuh apa ya, tentang judul poster gitu. Pokoknya deskripsi kan poster lah, apa? Nggak ada, nggak apa gitu ya, nggak masalah. Oh ditimpa aja kan pensilnya nggak nampak nanti, nggak nampak kok pensilnya. Ayo segera selesaikan posternya dengan baik. Anjing ya Bu? Kokot anjing nih berapa? 4 kah? Itu kaki Adi. Tuh lucu tuh Pina tuh. Kaki Adi tuh. Dapat anjing Bu. Lucu tuh kayak gitu tuh Pina boleh gambar di sini pakai itunya. Pakai apa? Nggak usah ditempel, langsung aja gambar di situ. Langsung aja. Langsung gambar di posternya aja Pina, biar lebih bagus. Mungkin itu judulnya nih boleh diberi biar bagus menarik tuh judulnya tuh diberi bingkai juga, bingkai yang cantik. Iya, bingkai yang bagus. Bagus-bagus lah gitu kan, namanya juga judul gitu, biar menonjol. Jadi judul tuh harus menarik, sangat menarik ya. Merah ada merah. Atau misalnya tulisan judulnya nih digaris lagi pakai warna lain misalnya, atau diberi bingkai biar nampak lebih menonjol daripada yang lain. Nah, segera selesaikan itunya ya. Segera selesaikan. Ya, itu cuman ditulis tentang poster kalian. Judul poster kalian tuh apa? Kayak tulis tentang poster yang kalian buat. Judul poster kami itu tentang mencegah penyakit apa tuh? Mencegah virus apa tuh? Virus rabies. Kalian tulis 4 langkah mencegah rabies, misalnya dengan cara mengandang, apalagi vaksin. Singkat gak nulisnya? Iya.
Apa tuh? Oke, giginya tambah lah. Iyalah. Nah, ininya datar. Virusnya tuh boleh, nak dikasih hiasan mata pun boleh. Cuman kan nggak ada ya mata virus ya. Ini udah warning ya, silakan di finishing itunya. Silakan di finishing posternya karena udah hampir selesai. Waktu pembuatan posternya udah hampir selesai. Jadi silakan ditulis karena waktunya udah mau hampir habis ya. Jadi perhatikan posternya udah mau selesai belum. Kalau tinggal menghias masih bisa, tapi kalau itu segera cepat selesaikan. Bagi tugasnya biar ini ada yang sambil nulis yang lain, ada yang nulis yang lain, kan posternya besar. Nah, ada yang mewarnai, kamu boleh tuh udah mewarnai ya. Lewat sini lah, gantian posisinya. Kan bisa kan? Nah. Tulis. Kalau enggak pede nulis pakai itu, pakai pensil dulu nulisnya, baru nanti kalian timpa warna. Nah, paham ya? Tulis ya pakai huruf besar, jadi itu kan nampak dia tuh. Nih pensilnya mana tuh, kasih temannya, biar bisa kerja. Nah, silakan, biar enggak lama, nanti waktunya habis. Nanti presentasinya harus dipersiapkan. Kalau ditunjuk presentasi tidak ada lagi belum siap. Pokoknya langsung Ibu tunjuk presentasi poster yang sudah kalian buat. Enggak apa, boleh. Diisi boleh, diisi warna virusnya tuh diisi. Hah? Lemnya habis kah? Iya. Siapa tadi yang punya lem? Tuh, kelompok berapa nih? Kelompok 5 tuh pinjam. Minta tuh, kelompok 1. Diisi lah warnanya nih. Maksud bukan diisi sih, dia kan ada kayak duri-duri. Duri-duri ini seluruh tubuhnya tuh. Ada yang udah selesai? Jumpa. Ini udah hampir selesai kayaknya nih kelompok ini nih. Kelompok 3. Kelompok 3 udah hampir selesai. Kegiatan satunya udah semua kan? Oh, deskripsinya sudah, posternya sudah, tinggal menghias. Ya, silakan dihias-hias. Cantik tuh. Lucu lagi ada virusnya. Boleh nih digambar-gambar, enggak perlu itu. Enggak perlu situ semua di sini, tapak kaki gitu kan? Tersebar gitu. Kumis kan kucing kan anjing tuh ada sumetnya kan? Gambar sometnya aja. Itu 1, 2 gitu. Kan lucu dia. Lebih baik kalian isi dulu posternya ya. Karena poinnya beda hiasan dengan isi poster tuh. Kalau posternya tidak lengkap isinya, sama nilainya juga berkurang. Kalian utamakan isi posternya dulu ya. Menghias tuh nanti kalau ada waktu lagi ya boleh.
Tapi ini kan waktunya udah mau habis. Jadi Ibu harap tuh kalian utamakan isi posternya dulu. Pesan yang ingin disampaikan dalam poster. Iya, itu deskripsi posternya. Tulis apa namanya tuh? Tulis poster apa sih yang kalian buat? Udah ya. Tolong di finishing. Karena kita harus presentasi tentang hasil karya poster kalian. Kelompok yang sudah siap untuk maju sepertinya nih kelompok 3 ya, udah siap maju nih ya. Mana? Udah nih, udah kelar nih kayaknya. Apalagi yang mau dibuat? Oh, udah, coba. Udah apa? Tambahlah di bawah tuh agak. Nama kelompok di poster ya. Tulis ya nama kelompok di posternya tuh, di sudutnya kan, di bawah nih kecil-kecil. Nama kelompok kalian. Boleh. Anggota. Iya. Nah, si jangan katanya. Kelompok 1 juga tinggal menulis nama. Kelompok 3. Kelompok berapa lagi nih? Kelompok 2 juga sudah selesai posternya. Kelompok ini bentar lagi nih kan? Iya. Kelompok 5. Silakan. Oke, yang udah nulis nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 1 udah. Kelompok 2? Tulis tuh. Mesti langsung maju ya. Ibu tunjuk ya. Yang maju pertama kelompok. Kalau kemarin tuh kelompok berapa yang maju pertama? Kelompok 2 ya yang maju pertama. Artinya ini tidak usah kelompok 2 lagi yang maju pertama. Kelompok 3 boleh ya? Kelompok 3 boleh maju pertama ya. Kemudian maju kedua kelompok 2 ya. Kelompok 1. Oh ini. Tulis itunya mana? Nanti jangan lupa ya nulis nama kelompoknya ya di poster ya. Jangan di atas. Enggak apa sih kalau udah terlanjur di atas, enggak apa-apa di atas. Baik, kelompok 3 udah selesai. Udah ya, silakan perwakilan kelompok 3 untuk maju mempresentasikan posternya. Silakan. Ada yang pegang posternya, boleh kiri kanan, suruh satu ngomong, berdua megang poster boleh. Silakan. Satunya jelaskan, satunya bantu megang. Silakan. Maju kelompok 3. Perhatikan, nanti Ibu tunjuk. Harus misalnya kelompok 4 harus menanggapi, harus ada yang menanggapi di kelompok 4 ya. Jadi Ibu harap semua kelompok memperhatikan meskipun sedang finishing posternya. Dah, silakan. Sini. Ini tolong Ibu dulu, tolong Ibu majukan ininya. Ya, silakan di sini. Sini. Kelompok 1 nampak enggak? Enggak nampak. Sini aja lagi ya. Sini enggak apa-apa di sini. Enggak apa. Geser kah? Oke, dah. Mundur dah. Oke, kelompok lain tolong perhatikan. Meskipun lagi finishing poster sambil memperhatikan karena Ibu tunjuk nanti siapa kelompok yang harus menanggapi kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3 dimulai presentasinya. Baik, selamat pagi. Inilah kami dari kelompok 3. Mempresentasikan poster tentang apa tuh? Tentang mencegah rabies. Posternya tentang mencegah rabies. Ya. Nomor 1. Tadi ya. Sambil ditunjukkan itunya. Sambil ditunjukkan. Yang nomor 1 ada di dan jangan dilarang
Di sini pegang satunya ya. Iya, kamu pegang satunya. Dan jangan diliarkan. Apa tuh? Lebih kuat suaranya, diulang. Gimana langkah pertama? Jangan pelihara di kandang dengan baik dan jangan diliarkan. Jangan diliarkan katanya ya. Kemudian Lakukan vaksin dengan vaksinasi secara teratur. ya, lakukan vaksinasi secara teratur. Kemudian apa lagi? Apabila tergigit, cuci dengan air dan sabun selama Iya. Jadi kalau apabila tergigit harus dicuci dengan air dan sabun selama 15 menit. Jadi air apa nih? Air mengalir atau air gimana nih? Air mengalir ya. Terus apa lagi langkahnya? segera lapor ke puskesmas Iya. jika ada yang terkena gigit anjing. Iya, segera lapor ke puskesmas terdekat jika ada yang terkena gigitan anjing. Jadi seperti itu presentasi dari kelompok 3 tentang apa tadi posternya? Mencegah penyebaran virus rabies. Baik, Ibu akan nunjuk kelompok yang akan memberi tanggapan kelompok 3. Boleh tanggapannya berupa tanggapan tentang posternya, boleh pertanyaan, boleh ya. Kelompok yang menanggapi Ibu minta kelompok 2. Komen tentang posternya. Komen aja tentang apa tuh nih, kan kalian bisa lihat nih di posternya nih, apa kira-kira kekurangan dan kelebihan posternya, boleh ya. Nampak enggak? Ya, sebaiknya gimana? Apa tulisan yang sudah pas, tapi untuk hiasan-hiasannya belum ada. Kalau tulisannya udah, Pas, hiasan-hiasannya kurang ya, hiasan-hiasannya kurang meskipun sudah ada ya. Ini tulisannya nih ada yang bercoret-coret nih. Gimana? Sebaiknya digimanakan nih? Sebaiknya lebih hati-hati gitu ya nulisnya biar tidak ada coret-coretan. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menanggapi dan kelompok 3 yang sudah presentasi. Kita beri tepuk tangan, aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 1 ya yang lanjut maju selanjutnya. Baik, kelompok 1. Ini ya nggak tahu berapa. Ya. Ini Bu. Tuh, ya. Tolong perhatikan karena nanti akan memberi tanggapan. Nah, silakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan hasil presentasi kami Tentang apa nih presentasinya? tentang mencegah demam berdarah. Ya, poster mencegah demam berdarah. Dari kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 1. Ya, silakan dipresentasikan posternya. Cara mencegah demam berdarah. Cara mencegah demam berdarah ada beberapa cara mencegahnya. 1. Bak sampah yang ditutup rapat, Ya. tutup tempayan yang berisi air, mengubur barang-barang bekas, dan menguras bak mandi secara rutin. Nah, menguras bak mandi secara rutin, menutup tempat sampah dengan rapat. Kemudian apa lagi tuh? Menutup tempayan yang berisi air. Artinya tempat atau ada air yang berisi air itu harus ditutup supaya apa? Tidak bergendang atau tidak menjadi tempat sarang nyamuk. Nah, apa nih? Mengubur apa nih? Mengubur barang-barang bekas. Kemudian menguras bak mandi. Iya, biasanya bak mandinya tuh ada jentik-jentik kan? Kalau enggak sering dikuras nanti nyamuknya berkembang biak. Nah, silakan untuk kelompok yang menanggapi. Kelompok berapa nih yang menanggapi? Tadi udah kelompok 2. Sekarang kelompok yang menanggapi kelompok 4. Silakan kelompok 4. Beri komentar tentang poster yang udah mereka buat. Tadi Udah, silakan. Ayo Kak, cepet Kak. Kurang motif atau hiasan ya? Iya, sebenarnya ini memang hiasannya cuma jejet-jejet sama bingkai ya. Iya, kurang gambar-gambar lagi. Terus apa lagi? Dari judulnya gimana tuh? Terlalu kecil. Artinya kalau poster tuh nanti agak besar ya, judulnya menonjol. Sudah cukup seperti itu tanggapannya?
Dah, oke, baik ya. Terima kasih untuk yang sudah menanggapi dan yang sudah presentasi. Kita beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nggak boleh dendam, itu kan untuk perbaikan ke depannya ya. Nanti kita pembelajaran membuat produk, artinya produknya harus semakin baik. Kelompok 1 tadi ya. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Kelompok 6 karena kemarin kelompok 6 terakhir. Hari ini kita awalkan kelompok 6, jangan tertinggal. Habis ini kelompok 2 ya. Wow. Ya. Silakan kelompok 6. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan kelompok kami tentang poster kami tentang cegah HIV atau AIDS. Lihat posternya, Bang. Lihat posternya. Ya, sambil lihat posternya, jelaskannya ya. Cara mencegah HIV atau AIDS. Coba baca di sini, baca di sana di posternya. Baca posternya. Hindari akses bebas tidak Menghindari apa tuh? hindari akses Seks. bebas. Ya, siapa yang nulisnya tuh? Kok enggak pandai bacanya? Bebas Kemudian tidak gonta-ganti tidak bergonta-ganti pasangan. Agak tinggi. menggunakan pengaman saat berhubungan. Iya, menggunakan pengaman saat berhubungan. Apalagi? Jauhi penggunaan narkoba. Jauhi penggunaan narkoba. Jadi itu cara-cara mencegah HIV AIDS, ya? Udah? Apalagi yang mau kalian sampaikan lewat poster itu? Kelompok 3. Ada lagi? Sudah? Sudah semua? Baik, karena sudah dipresentasikan oleh kelompok 6, kelompok yang akan menanggapi kelompok yang udah maju tadi kelompok berapa? Kelompok 1 udah ya? Silakan kelompok 1 tanggapi. Kelompok 6 tanggapi posternya atau ada yang mau ditanyakan di posternya? Gimana? Poster yang gambarnya paling atas itu gambar apa? Yang mana? Gambar 1 yang paling atas. Orang terkena apa tuh? Virus. Manusia kena virus? Corona. Virus apa tuh? Virus HIV, lalu corona. Nah, terus apa lagi kelompok 1? Kamu mau tanggapi tentang posternya? Tulisannya kecil. Tulisannya kecil katanya ya, terlalu kecil yang paling bawah tuh ya. Terus apa lagi? Tulisan judulnya bagus. Tulisan judulnya sudah sangat baik. Yang mana tuh tulisan judulnya? Iya, kemudian udah cukup? Seperti itu, artinya tulisan judulnya sudah sangat bagus, sangat menarik ya, karena besar juga ya. Tapi tulisan yang ininya ya, yang cara mencegahnya itu terlalu kecil ya. Iya, seperti itu tanggapannya. Terima kasih yang sudah memberi tanggapan dan yang sudah presentasi. Kita beri apresiasi, tepuk tangan. Ya. Kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok tadi kelompok 6 ya yang maju ya. Kelompok yang belum maju ini kelompok 2 belum maju kah? 2 dulu lah. Iya, kelompok 2 belum maju. Silakan kelompok 2. Siapkan tuh baik-baik tuh yang kelompok belum maju. Pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster yang bertema Ayo Cegah Rabies. Ya. Kemudian yang pertama kita ada rawat hewan peliharaanmu dan lakukan vaksinasi secara rutin. Dan yang kedua, cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Dan yang ketiga, lapor ke puskesmas, rumah sakit, dan rabies center.
Ya, ada lagi? Kemudian di situ ada 3 langkah mencegah rabies. Yang pertama, pastikan anjing sehat dan divaksinasi secara rutin. Yang kedua, segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Dan yang ketiga, lapor ke puskesmas. Lapor ke puskesmas atau rumah sakit rabies center. Nah, sudah presentasinya? Silakan, ada yang mau menanggapi? Kelompok 3 belum menanggapi ya kan? Dinilai loh tanggapan ini. Silakan. Kelompok 3, tanggapi posternya. Komen lah, misalnya kalau posternya udah bagus ya bilang bagus, kenapa bagus gitu. Kalau posternya ada yang kurang, bilang kekurangannya apa gitu. Itu tanggapan namanya ya. Silakan. Koreksi poster temannya. Harus berani berpendapat, berargumen, berani. Nggak ada yang marah, nggak ada dendam-dendaman ya, karena itu untuk perbaikan. Silakan. Itu aja. Apa? Komen aja. Apa yang kurang menurut kalian atau apa yang udah bagus. Silahkan. Posternya sudah bagus. Kenapa sudah bagus? Karena penggunaan hiasannya sudah maksimal ya, full posternya ya. Iya, udah full color gitu ya, full gambar. Kemudian apa lagi? Ada yang kurang enggak? Tidak ada yang kurang? Ini ada kata-kata yang berulang nih kayaknya. Iya kan? Yang di atas dengan yang di bawah sama kan? Nah, itu mungkin tidak perlu berulang. Mungkin cukup yang bawah saja, yang atas nih enggak perlu gitu ya. Iya. Tulisannya ke atas terlalu kecil. Iya, benar sekali. Benar. Oke, baik. Seperti saja tanggapannya? Sudah? Oke, baik. Karena sudah ditanggapi dan sudah presentasi, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Sekarang kelompok 3 ya, belum ya? Kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Kelompok 5 silakan. Apa? Oh, tenang. Nah, biasa ya komentar aja. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami akan mempresentasikan atau menyajikan gitulah ya tentang cara mencegah COVID-19. Oh, mencegah COVID. COVID-19 dapat dicegah menggunakan atau melalui vaksinasi COVID-19. Nah, yang mana tuh tulisannya di poster tuh? Udah vaksin belum? Terus? Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Mencuci tangan pakai sabun. Kemudian? Yang ketiga, menggunakan masker. Menggunakan masker. Kemudian? Dan yang keempat, memperkuat sistem imun. Memperkuat sistem imun dengan cara apa tuh memperkuat sistem imun? Berolahraga. Kemudian kelompok yang belum menanggapi kelompok berapa? 6. Silakan kelompok 6. Tanggapi poster kelompok 5. Silakan lihatkan ke mundur dikit. Lihatkan maju Farhan. Lihatkan ke kelompok 6. Tulisannya agak kecil. Kemudian yang mana yang agak kecil tuh? Kayaknya tulisannya udah besar nih ya. Iya kan? Ini cuma apa nih? Cuma hias-hiasan. Tapi hias-hiasannya sesuai enggak tuh? Hias-hiasannya kata kelompok 6 enggak sesuai. Iya, apa tuh tulisan hiasannya tuh? Apa tulisan ini maksudnya tuh ini. Kenapa nih? Kenapa ada TikToknya kata kelompok? Kira-kira kelompok 5 kenapa tuh ada tulisan TikToknya tuh? Oh, itu hiasan.
motif. Iya. Maju sulit. Iya. Gini ya, harusnya hiasannya itu sesuai dengan tema poster. Baik, terima kasih yang sudah sudah memberi tanggapan dan yang sudah presentasi. Kita beri apresiasi, tetap kita beri apresiasi. Siap. Kelompok 4, silakan. Kalian belum komentar kan? Ulang dulu. Nunggu temannya siap. Nah, silakan teman-teman, tolong diperhatikan. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Cara mencegah menghindari penularan hepatitis. Hepatitis. Coba ulang dulu cara itunya. Cara menghindari Ya. virus hepatitis. Hepatitis. Ya, hepatitis. Baik. Dari sini ada 2 cara. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan. Yang kedua, lakukan vaksinasi hepatitis. Mungkin hanya ini dari kami. Pertama apa? Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Ya, kemudian? Yang kedua, lakukan vaksinasi hepatitis. Oke, terus? Jadi, akhirnya gimana? Mungkin? Hanya ini dari kami. Ada tanggapan atau saran dari teman-teman? Nah, silakan. Yang kami buat. Saran atau tanggapan dari teman-teman mengenai poster yang dibuat katanya kelompok 5. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 5 beri tanggapan. Tulisannya udah bagus. Tulisannya sudah bagus. Kurang hiasan. Kurang hiasan. Dia benar ya, kurang hiasan dan bukan hepatitis, tapi hepatitis. Nanti kalau sebelum presentasi itu dibaca dulu benar-benar ya, biar tidak salah hepatitis tuh ya. Ya, baik, kita beri apresiasi untuk teman-teman yang sudah menanggapi dan mempresentasikan posternya. Sudah semua kelompok maju? Ya. Sudah. Kalau sudah artinya kita bisa membuat kesimpulan tentang poster-poster yang sudah kalian buat tadi. Posternya tadi tentang mencegah apa saja? Yang pertama, kelompok 1 mencegah apa tadi? Mencegah demam berdarah dengan melakukan 4 cara, 4 langkah apa saja? Bak sampah yang ditutup rapat, menutup tempat air, mengulas bak mandi, mengubur barang bekas, sudah? Ya, kemudian kelompok 2 tadi tentang apa? Mencegah? Ya, dengan cara apa mencegah rabies tadi? Pertama, pastikan kesehatan dipastikan. Ya, anjingnya dipastikan sehat, hewan peliharaannya anjing, kucing gitu ya. Terus Segera cuci luka dengan sabun dan air iya. selama 15 menit. Jika luka tergigit anjing atau kucing, segera cuci dengan air mengalir dan sabun selama 15 menit. Lalu lapor ke puskesmas atau rumah sakit atau rabies center. Kalau di kota tuh ada rabies center, tapi kalau kita cepat pergi lapor ke puskesmas. Jangan dilama-lamakan kalau kena gigit binatang tuh, karena kita nggak tahu ya, ternyata binatang itu mengidap rabies. Kemudian kelompok 3. Langkah cegah rabies. Langkah cegah rabies apa saja? Hewan peliharaan dikandang dengan baik dan Di kandang dengan baik dan jangan diliarkan. Kemudian 2. Lakukan vaksinasi secara teratur. langsung vaksinasi secara teratur. Apabila tergigit, cuci dengan air dan sabun selama 15 menit. Ya, apabila tergigit cuci dengan air dan sabun. Lapor ke puskesmas terdekat jika ada yang Oh,
sama ya dengan kelompok 2 ya. Silakan kelompok 4. Tadi tentang apa tuh? Hindari penularan hepatitis. Iya, menghindari penularan hepatitis dengan cara apa? Selalu menjaga kebersihan. Ya selalu menjaga kebersihan ya. Kemudian Lakukan vaksinasi. iya, lakukan vaksinasi hepatitis. Jadi sekali vaksin hepatitis itu bertahan 6 tahun. 6 tahun dia supaya kita tidak terkena atau tidak tertular hepatitis. Karena kalau mau masuk tentara tuh kalau hepatitis polisi tentara tuh nggak bisa lagi atau apa namanya tuh ya? Nakes gitu ya. Nah, bisa kalau kena hepatitis. Ya, kemudian kelompok 5 tentang apa tadi? Mencegah? Melindungi diri dari Ya, melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Gimana tuh melindunginya? vaksinasi COVID. Dengan vaksinasi COVID, Cuci tangan pakai sabun. mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, Dan memperkuat sistem imun. Kemudian kelompok 6. juga HIV. Ya, ini boleh ya, mencegah HIV atau AIDS. Kemudian Hindari seks bebas. hindari seks bebas. Kemudian Ganti pasangan. yang tidak gonta-ganti pasangan. Menggunakan pengaman saat Menggunakan pengaman saat berhubungan. Kemudian apa lagi? Ya, jauhi penggunaan narkoba. Kenapa harus menjauhi penggunaan narkoba? Lewat apa tuh? Suntikan yang berganti-ganti itu bisa menyebabkan penyebaran virus HIV karena lewat darah ya. Nah, jadi kita sudah selesai mempresentasikannya. Kita lihat lagi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tolong di ini dulu. Biar nampak. Gimana? Baik, siapa yang makasih Bang. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait peran virus dalam kehidupan? Peran virus tuh ada 2. Coba Arya silakan. Peran virus ada 2. kehidupan ada 2, yaitu yang Menguntungkan dan merugikan. Kemudian karena virus merugikan contohnya dapat menyebabkan penyakit pada hewan, ya. dan manusia. Iya, jadi dia kalau yang merugikan itu bisa menyebabkan penyakit pada hewan, tumbuhan dan manusia. Coba yang lain lagi siapa? Silakan. Cadangan virus yang menguntungkan contohnya Rekayasa genetika. pengobatan, Baik. kan vaksin protein, pengobatan secara biologis, Iya. Tisida untuk pemberantasan hama. Kemudian satu lagi sebelah sini. pengobatan infeksi ini dapat dilakukan Dengan cara pembuatan vaksin, membuat ya. dan kemoterapi antivirus. Iya, ada pemberian vaksin, interferon, dan kemoterapi antivirus. Nah, seperti itu kesimpulannya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, Ibu berikan soal evaluasi. 5 menit ya, 5 soal. Tulis namanya, kelas 3 ya. Posternya disimpan baik-baik, nanti diantar ke kantor supaya untuk dinilai dengan LKPD-nya disatukan. Kadang-kadang Oke, pas 2, 3, 4. Nanti udah dinilai baru ditempel ya. Sip. Nanti kalian bawa lakban. 2, 3, 4. Kurang 1. Silakan langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Maaf ya, LKS-nya disimpan nanti dikumpulkan. Nah, kurang kah? Ada yang lebih soalnya? Mana?
Baik, waktunya 5 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Udah ada yang selesai? Nah, silakan yang udah selesai kumpulkan. Dah ya. Nama harus ditulis ya. Apa lagi? Dah? Oh ini nanti, ini untuk kan? Iya, untuk nanti lagi. Simpan dengan ini, dengan ini. Nanti. Ini dulu. Nanti kalian kumpulkan hasil karyanya setelah ini ya. Apa lagi? Mana lagi yang belum nih? Ayo cepat, waktunya udah habis. Udah kah? Aduh, ngapa pakai ini? Pen kamu, ngapa enggak bilang tadi? Siapa lagi? Kelompok berapa lagi yang belum nih? Oh, Toting belum. Sama siapa tuh? Ha, cepat sedikit. Waktunya udah mau habis. Ayo, cepat. Udah? Dua tuh. Yuk, 4. Tutup itunya, tutup. Nanti kita coret posternya. Coba pakai pensil. Nama posternya udah ya, nama-nama kelompoknya biar ibu tahu. Kasih di sebaliknya nih tulis namanya biar ibu tahu punya siapa. Jadi enak nilainya. Nama di belakang. Oh, udah. Siapa lagi yang belum nih? Toting sendiri kah? Ayo cepat. Siapa lagi? Udah, Toting siapa? Selain itu? Ayo cepat. Udah semua evaluasinya? Baik, karena sudah semua evaluasinya, Ibu akan memberi tugas kalian untuk belajar. Oh ya, Toting belum ya? Nah, karena semuanya sudah mengumpulkan soal evaluasinya, untuk pembelajaran berikutnya kalian tolong baca-baca di rumah terkait materi struktur dan ciri dari bakteri. Kalau kita
kita sekarang kan belajar virus. Nah, nanti kita belajar tentang bakteri. Tolong dibaca-baca di rumah ya, dicari di berbagai informasi, berbagai sumber. Nah, sebelum itu Ibu ingin refleksi dulu pembelajaran hari ini seperti apa? Iya ya, membangkitkan kreativitas. Kalian mencoba menggambar kan, kemudian membuat poster. Bagaimana rasanya? Menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang menyenangkannya? Kegiatan apanya? Kegiatan buat poster. Ya, terus ada kesulitan enggak dalam pembuatan posternya? Atau kesulitan dalam pembelajaran hari ini ada enggak? Tidak ada. Baik, semoga pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan lagi ya, lebih kreatif lagi ya. Nanti bisa setelah Ibu nilai posternya boleh kalian tempel di dinding, gitu ya? Apa tuh yang selanjutnya? Yang selanjutnya nanti ya, ya di jadwal berikutnya ya. Karena materi kita sudah selesai, tadi dibuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Silakan. Tadi siapa yang memimpin doanya? Iya. Minggu depan ya. Minggu depan Muslim yang memimpin doa. Silakan. Sikap baik sebelum berdoa. Doa selesai. Boleh sukan.